Selamat malam. Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah bagi para aparatur desa untuk berdiskusi menyikapi perkembangan regulasi dan organisasi desa. Dibentuk pada tahun 2016, PAPDESI telah memiliki lebih dari 25 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dari setiap provinsi, tidak terkecuali Jawa Timur. Pada musyawarah daerah atau musdanya yang pertama, DPD PAPDESI Jawa Timur memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah. Lantas, apa sajakah langkah PAPDESI pasca musda di Banyuwangi dan bagaimana strategi PAPDESI dalam memajukan desa? Inilah Dialog Nasional NTV bersama saya, Mei Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTV, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali di Dialog Nasional NTV dan hari ini kita akan membahas soal PAPDESI, yaitu Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Saya sapa dulu tamu Dialog Nasional yang sudah hadir di studio NTV. Pada kesempatan kali ini ada Ketua PAPDESI Banyuwangi, Bapak Ahmad Murai. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik. Pak Ahmad Murai ini juga merupakan Kepala Desa Gumireh, Singojuruh, betul nggih? Kemudian ada juga saya sapa Bapak Agus Hirmawan, Sekretaris PAPDESI, juga merupakan Kepala Desa Tambong, Kecamatan Kabat. Apa kabar Pak Agus? Kabar baik. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah saya ini ada Ketua FSKB, Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi, yang merupakan juga Kepala Desa Kandangan Pesanggaran, Bapak Riono. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdialog nasional hari ini. Dan sebelumnya saya sampaikan dulu selamat atas terselenggaranya musda pertama nggih, PAPDESI Jawa Timur, yang kemarin sudah dilangsungkan dan menghasilkan Bapak P. Jurianto. Ini merupakan Kades Duyung Mojokerto sebagai ketua terpilih. Pak Murai, mungkin boleh diceritakan nih apa langkah PAPDESI pasca musda kemarin di Banyuwangi, kedepannya seperti apa? Ya, terima kasih dialog yang diselenggarakan oleh Nasional TV. Kami sebagai Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta DPC se-Jawa Timur yang notabene datang ke Banyuwangi. Ada 25 kabupaten kota di Jawa Timur yang alhamdulillah semua orang tahu, bahkan sempat dihadiri oleh Pak Ganjar Pranowo selaku pembina kami, kemudian Ibu Bupati, SKPD yang ada dari Kajari, dari Lanal, dari Kapolres dan Dandim, serta Dewan Pembina DPC PAPDESI Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Michael dan Bapak Mahrus, serta seluruh kepala desa yang ada di Banyuwangi. Ini merupakan tonggak sejarah baru Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa se-Indonesia dan musda PAPDESI Jatim yang pertama di Kabupaten Banyuwangi. Tentunya tidak bisa kami berdiri sendiri, kami menggandeng Pak Riono di sebelah kami ini selaku Ketua Panitia atau OC yang sukses dalam melaksanakan dan mulai awal sampai selesai sampai terpilihnya Bambang Jurianto, Kades Duyung Kecamatan Terawas Kabupaten Mojokerto sebagai Ketua DPD PAPDESI Jawa Timur periode 2001 sampai 2026. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga arah tujuan kami berorganisasi ini satu, yaitu bicaranya tentang desa. Jadi bagaimana desa lebih berdaya, bermartabat di dalam menjalankan roda pemerintahan, yang tentunya di sana ada tupoksi yang harus kita jalankan bersama, yaitu Undang-Undang Desa. Namun demikian di kabupaten kota, di masing-masing kabupaten di Jawa Timur ataupun di seluruh Indonesia ini ada permasalahan.
Dalam arti kearifan lokal, APBD, serta pelaksanaan di bawah itu masih banyak yang harus dikaji. Oleh karena itu sebuah organisasi yang taraf nasional yang insya Allah sudah terbangun DPC-DPC dan DPD di 31 provinsi di Indonesia akan bersama-sama bagaimana langkah ke depan Papdesi Indonesia terutama yang ada di Banyuwangi dan Jawa Timur semakin menguatkan dan mempererat tali silaturahmi untuk membangun desa lebih maju dan bermartabat. Itu tentunya. Tadi sudah disinggung 31 DPD ya Pak ya, sekarang ini. Waktu itu saya baca berita dibentuknya 2016 masih ada 29 DPD, ternyata sekarang sudah 31 di setiap provinsi gitu ya. Kemudian apa yang ditargetkan oleh Papdesi untuk tahun depan? Insya Allah untuk Papdesi Banyuwangi kemarin setelah Musda Jatim hari Senin kemarin alhamdulillah kita bersama-sama ini Pak Riono, Pak Agus dan teman-teman yang lain, ada Pak Arisman dan seluruh teman-teman yang hadir di DPRD Kabupaten. Kita menemui Ketua DPRD Pak Made, kemudian di komisi di praksi PDIP, kemudian menemui Bapak Megal selaku wakil Ketua DPR, Bapak Mahrus. Kami bagi tugas. Pak Riono fokus di praksi PDI, kami bersama Pak Sekjen ini Pak Agus selaku sekretaris DPC Papdesi Banyuwangi menemui Dewan Pembina kami yaitu Pak Michael dan Pak Mahrus untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita. Satu tentunya ada permasalahan nanti di pemilu di Pilkades 2023 yang tentunya ada teman-teman kami 51 kepala desa yang akan berjibaku untuk tanding yang kedua kalinya. Ini tentunya harapan kita kemarin menghadap bersama-sama walaupun beda ruang, kita satu suara untuk menyampaikan persepsi agar peraturan pemerintah atau Perda atau Perbub tentang nilai, scoring, tentang kepala desa yang akan mencalonkan kembali, ini perlu adanya perubahan atau tinjau ulang. Tentunya kita butuh tangan emas dari anggota DPR, dari masing-masing fraksi untuk merubah ataupun membicarakan ulang ataupun apa namanya, yang penting teman-teman kami 51 kades yang akan tanding ulang ini mendapatkan nilai baik. Karena apa, kalau kita kemarin pilihan serentak itu banyak teman-teman kami yang berguguran sebelum tanding. Karena mohon maaf ada beberapa contoh kita gambarkan seperti Kalibaru Kulon. Pak Matsari itu 2 kali tidak ada lawannya. Kemudian waktu Kebu ada beberapa teman yang lain gugur di saat penilaian persyaratan awal, bukan tanding di saat hari H. Kalau kalah menang itu namanya petarung. Kita nggak bisa menilai baik buruk karena itu memang sejarah yang harus kita lalui. Walaupun sudah pernah jadi kades, kalau kalah ya gimana lagi. Tapi lucunya dikalah di administrasi karena kades yang sudah teruji 1 kali 2 kali ketika kemarin di tataran penilaian karena ijazah, karena scoring umur dan seterusnya itu sangat rendah. Contoh banyak teman-teman kami yang karena persyaratan nyalon kepala desa itu SMP atau setara kejar paket itu boleh, sehingga ketika di scoring dengan calon-calon baru yang notabene banyak sarjana-sarjana muda, bahkan Kades Tampo itu Dr. Hasyim Asyari. Bayangkan kepala desa saja sudah titelnya doktor. Banyak yang MPD, banyak yang MH dan seterusnya. Berarti ini menjadi tolak ukur. Sedangkan kades-kades lama ini mohon maaf ada beberapa yang ijazahnya masih SMP karena di amanat undang-undang syarat mencalonkan kepala desa itu ijazahnya SMP boleh, tapi kalah di scoring. Yang kemudian di sana ada juga penilaian pengabdian di pemerintah desa itu sama nilainya, baik kepala desa yang sudah teruji 6 tahun atau yang 12 tahun itu sama dengan RT yang sudah menjabat selama 6 tahun atau 12 tahun. Nah, jadi nilai kita sama karena sama-sama mengabdi di desa. Ini yang mau kita diskusikan bersama kemarin sama Pak Riono, Pak Agus dan teman-teman yang lain. Pak Arisman terutama yang mewakili 51 itu sangat getol agar nantinya ada keadilan di sana. Tentunya di
perjuangan kami bersama itu kepingin ada peraturan bupati atau perda yang mengatur hasil revisi Perda nomor 1 tahun 2017 tentang scoring, atau nantinya bisa kepala desa yang sudah 1 kali 2 kali ini mendapatkan nilai baik. Jadi itu salah satu hasil kami Musda, kemudian kami merapatkan barisan, ayo kita ke DPR menyuarakan hasil apa yang kita inginkan bersama. Itu salah satu contoh begitu cepat kami mengambil sikap ketika Pak Arisman dan kawan-kawan mewakili yang 51, kadang-kala teman-temannya duduk manis dan terlena. Dia tidak paham dengan aturan regulasi yang nantinya akan menjebak dirinya ketika dia duduk manis, tidak ingat bahwa kita ini dinilai ketika maju yang kedua dan seterusnya. Ya, jadi setelah Musda kemarin memang langsung mengambil langkah begitu ya? Kita bersama-sama, Pak Riono. Betul. Jadi sudah dijelaskan juga langkah dan target yang Papdesi akan tuju seperti itu. Memang kan Papdesi ini merupakan organisasi profesi yang jadi wadah gitu ya bagi para aparatur pemerintah desa untuk, tadi Pak Murai sempat singgung sedikit, menyamakan persepsi seperti itu. Pak Riono, kemarin pelaksanaan Musda itu yang pertama kan ya DPD Jawa Timur memilih Banyuwangi atau Banyuwangi menawarkan seperti itu. Bagaimana Pak Riono, boleh diceritakan? Terima kasih Mbak. Jadi kegiatan Musda kemarin yang intinya hasil rapat diskusi dari DPP Papdesi yang mana memilih Banyuwangi sebagai tuan rumah. Dan saya selaku ketua forum yang ada di Banyuwangi, ini pun juga dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua panitia Musda 1 DPD Papdesi Jatim ini. Sebagai tuan rumah yang baik, persiapan kami bersama dengan teman-teman kepala desa tentu kita dalam 1 bulan lebih selalu berkoordinasi dan diskusi bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dalam rangka Musda Papdesi ini, Mbak. Karena begitu kita menjadi tuan rumah sudah menyangkut nama baik Kabupaten Banyuwangi. Jadi kami persiapkan sematang mungkin mulai dari persiapan pembentukan panitia Musda. Ya alhamdulillah pada saat hari H Musda semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah, jadi memang kemarin itu sudah berjalan sesuai dengan harapan, lancar gitu ya, hingga menghasilkan hal-hal yang akan ditindaklanjuti. Nanti di segmen kedua saya akan ngobrol juga dengan Pak Agus soal organisasi Papdesi ini begitu ya. Kita break sejenak setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Nasional NTV, masih bersama dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Papdesi yang kemarin sudah menyelenggarakan Musda pertama DPD Jawa Timur di Banyuwangi ya Pak ya. Pak Agus, selaku sekretaris dari Papdesi Banyuwangi nih, saya ingin tahu juga seputar organisasi ini gitu ya, Papdesi di Banyuwangi sendiri. Sebagai sebuah organisasi, unsur apa saja Pak Agus yang ada di dalam struktur Papdesi ini? Baik, terima kasih. Jadi Papdesi ini merupakan yang disampaikan tadi bahwa merupakan perkumpulan atau organisasi profesi. Jadi kita menganut struktur, jadi ada seperti yang lain, ada sistem pengurus harian dan juga unsur dewan pembina. Bahkan di Papdesi itu kalau diurut dari atas itu ada Dewan Penasehat,
di bawahnya ada Dewan Pembina. Kalau Dewan Penasihat ini biasanya ex officio. Karena kita organisasi profesi ini SKPD yang kebetulan menaungi. Kalau yang di tingkat DPC ini kabupaten SKPD yang ada DPM, ada tata pemerintahan desa, sekretaris kabupaten. Terus di bawahnya di Dewan Penasihat itu ada Dewan Pembina. Ini biasanya pejabat-pejabat publik yang punya kepedulian terhadap perjuangan kepala desa atau mereka-mereka yang punya semangat berdesa. Dan terus di bawahnya ada namanya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini adalah terdiri beberapa orang kepala desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Biasanya yang memiliki istilah di kami itu jam terbang sudah tinggi. Jadi ada, karena berdasarkan undang-undang desa itu 3 periode, itu kita anggap kalau yang masih 1 periode itu kelas 1, 2 periode kelas 2, dan 3 periode itu kelas 3. Biasanya Dewan Kehormatan itu diisi antara kepala desa yang memiliki pengalaman 2 periode atau 3 periode, yang kelas 2 atau kelas 3 biasanya. Karena mereka sudah cukup untuk banyak pengalaman dalam rangka mengisi sebagai kepala desa. Terus di bawahnya ada pengurus harian, jadi mulai ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan juga beberapa bidang. Nah, untuk Papdesi Banyuwangi ini kita sebetulnya dibentuk berdasarkan mandat dari Ketua Umum DPP Papdesi, Ibu Wargiati, sejak bulan Februari tahun 2020, insya Allah waktu itu. Awal tahun 2020 sampai hari ini. Nah, karena kita dibentuk dengan mandat, dan insya Allah kita juga akan melaksanakan muscap. Jadi nanti dalam statuta organisasi kita, karena Papdesi ini organisasi resmi yang memiliki legalitas, jadi badan hukum Kemenkumham kita punya, jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan kita punya mars dan semuanya, lambang-lambang, dan yang diatur di dalam legalitas Papdesi. Struktur organisasi ini hierarkinya mulai Dewan Pimpinan Pusat yang berada di ibu kota, yang menaungi seluruh, ini Dewan Pimpinan Pusat ini nasional, yang tadi disampaikan kita sudah hari ini memiliki 31 DPD, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan lengkap di 34 DPD insya Allah, di 34 provinsi. Bahkan kemarin Bu Ketum kita dari acara Musda Papdesi Banyuwangi ini nyebrang ke Pulau Dewata, ketemu dengan teman-teman perbekal ya DPD Papdesi Bali. Dan agendanya sama dalam rangka koordinasi dan merekatkan perjuangan kepala desa. Untuk di DPD itu ada di tingkat provinsi yang tadi disebutkan, dan DPC itu di tingkat kabupaten, karena rata-rata desa itu berada di wilayah kabupaten. Memang ada desa yang di wilayah kota, tapi rata-rata kota itu kelurahan. Tapi di Jawa Timur itu keunikan di Kota Batu itu ada desa, sehingga khusus Kota Batu itu masuk menjadi anggota DPC, dia memiliki DPC Papdesi. Oke, jadi isinya tidak hanya kepala desa saja berarti. Ya, jadi unsur pokoknya kepala desa, karena ini organisasi profesi. Tapi di unsur pembinaan, di penasihat itu tadi yang saya sebutkan, mereka yang kemudian kepala desa. Tapi profesi ini menjadi sebuah harga mati untuk menjadi pengurus harian Papdesi. Gitu. Karena sesuai dengan bukan definisi, tapi sepertinya Papdesi merupakan wadah organisasi profesi. Iya. Oke. Kemudian kalau sampai hari ini Pak Agus, anggotanya sudah berapa Papdesi? Kita kan begini, ya. Jadi organisasi Papdesi itu mengandung stesel aktif berdasarkan statuta kita, stesel aktif. Jadi mereka yang aktif di organisasi adalah anggota. Kalau dihitung dari anggota yang aktif itu hampir sekitar 75 aktif ini. Yang aktif ya, karena memang di kepala desa itu terbagi pada beberapa karakter ya. Ada kepala desa yang aktif untuk berorganisasi, ada yang pokoknya ikut saja ya
Katanya orang Banyuwangi, sego mateng milu ngeduk gitu. Ada yang cuek-cuek saja, dia tidak peduli terhadap organisasi. Nah, rata-rata yang di Papdes ini adalah kepala desa yang aktif untuk berorganisasi. Di sisi lain memang kita mendorong ketika kita berkumpul dalam organisasi ini ada nilai tambah terhadap kepala desa yang aktif di organisasi Papdes ini. Jadi kita hanya kumpul-kumpul atau hanya ngalor ngidul, biasanya kepala desa kan gitu ya. Kita juga ada kapasitas yang harus ditingkatkan dari perkumpulan ini. Dari program yang harus kita dapatkan. Ini Pak Murai dan Pak Riono ini luar biasa, jadi tidak ngomong hanya di wilayah tapi sudah berbicara di tingkat nasional. Bahkan Pak Riono ini sebagai salah satu aktivis kepala desa ini juga pengurus forum, juga sekarang aktif di Papdesi. Ini juga mencari peluang-peluang program di tingkat nasional yang dalam hal ini untuk kepentingan desa masing-masing. Itu tadi karena Papdesi ini hierarkinya berjenjang dari DPP, DPD di provinsi dan kabupaten. Kadang-kadang program ini kan tidak ujuk-ujuk turun, kita harus nyenggek ya, yang di kabupaten melalui DPC, yang di provinsi lewat DPD, yang pusat mungkin lewat DPP, seperti itu. Lewat DPP, oke. Kalau Pak Riono dari FSKB, dari Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi melihat mungkin kalau ada yang agak kurang aktif untuk berorganisasi seperti itu, kemudian ya tidak aktif lah di Papdesi, menyarankan nggak sih untuk ayo sama-sama kita ikut organisasi seperti itu? Jadi selaku ketua forum itu sering saya sampaikan ke teman-teman, walaupun di Banyuwangi ini ada beberapa organisasi kepala desa yang jelas, ada ASKAP, ada forum yang saya pimpin, ada Papdesi. Kalau saya bersama Papdesi itu ibarat mata uang, dibolak-balik kanan kiri ya, ada Papdesi, ada forum, kan itu bagi saya. Dan sering saya sampaikan ke teman-teman kepala desa, selama kita masih diberi amanah melatih satu di pundak kita, mari kita bersama-sama berjuang memikirkan desa. Sehingga sering saya sampaikan ke teman-teman, dan saya bersama dengan Pak Murai ini mulai dari 2011 sudah aktif di pergerakan dalam rangka perjuangan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Memang kami sudah aktif, sehingga dalam pergerakan ini saya dengan Pak Murai ini ya selalu bersama-sama. Sehingga saya selaku ketua forum dipercaya untuk ketua panitia musda, saya pun siap karena berbicara sudah kepala desa. Kita sebagai kepala desa Banyuwangi ini harus menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya selalu menyarankan kepada teman-teman kepala desa, ayo kita bersatu, bendera kita tidak ada lain, yaitu bendera kita adalah melati satu. Kita harus sama, sakit satu, sakit semua. Gembira satu, gembira semua. Tujuan forum itu wadahnya kepala desa, seperti yang disampaikan Kang Agus. Ada yang aktif, ada yang tidak. Yang tidak pun selalu saya berikan masukan. Saya sering turun kegiatan di kecamatan-kecamatan, memberikan pemahaman kepada teman-teman kepala desa. Jadi mari kita bersama-sama membangun Banyuwangi ini dengan kebersamaan. Dengan kebersamaan itu yang harus di bold and underline gitu ya, digaris bawahi, dengan kebersamaan. Kalau bicara soal Papdesi sebagai sebuah organisasi begitu, Pak Murai boleh dijawab ini, bagaimana syaratnya untuk bisa bergabung dengan Papdesi? Ada tidak sih regulasinya yang mengatur? Kalau kepingin jadi anggota Papdesi, satu syaratnya aktif. Aktif. Karena kita, apa yang disampaikan Pak Riono, kita ini sama-sama melatih satu. Saya ini sampai hari ini, saya di studio yang terhormat NTP nasional ini, saya 3 kali, tapi melatih saya nggak naik-naik, satu. Kalau TNI Polri itu ya mungkin saya sudah kombes. Iya, jadi kolonel saya ini. Tapi apa yang disampaikan Pak Riono, kita ini kalau bicara desa ya harus bersama-sama. Bendera apapun itu sah-sah saja. Wong kita mau naik ke Banyuwangi diundang rapat, ada yang naik Innova, ada yang naik Avanza. Saya kemana-mana naik sepeda motor. Toh ujungnya tetap ke pendopo. Artinya boleh organisasi apapun satu.
bicaranya konsisten tentang desa. Ya. Nah, karena melati kita sama, satu enggak naik-naik, itu sebetulnya lambang kebesaran kita bahwa kita ini peradabannya sama. Jadi syarat masuk Papdesi harus aktif. Kalau enggak aktif, mohon tidur aja di rumah. Karena kita ini perjuangan. Ya. Kalau kita tidur, ya tetap dapat ADD dan DD. Tapi bukan itu, sama saja. Kalau kepengen enak, ya harus banting tulang kita kerja. Kalau kepengen makan sate, rawon dan sebagainya, udah mana mungkin dengan gaji atau penghasilan cuma 50.000 mau beli rawon atau sate yang enak, cukup nasi pecel aja. Nah, artinya di dalam tataran nilai sebuah peradaban kepala desa ya harus berjuang. Iya, karena apa? Kebijakan pemerintah itu belum tentu berpihak sama desa. Betul. Kita bicaranya aparatur, bagaimana nasib rakyat kami, bagaimana RT kami, bagaimana kader posyandu, bagaimana RT, bagaimana linmas kami, bagaimana karang taruna kami, bagaimana isinya desa itu diatur dalam amanah undang-undang. Ini yang disampaikan Pak Riono. Undang-undang desa itu tidak hadiah pemerintah, karena desakan para kepala desa sekian ribu, 74.908 desa se-Indonesia berjibaku. Mulai tahun 2007 kami berperang. Pak Riono yang di kandangan ketika dilantik, demi Allah saya bersumpah tak susul, tak parani. Saya ini langsung hari ini dia tetap kemana-mana bersama. Kita masih berjuang terus. Hari ini perjuangan kami JR pun Judicial Review tentang undang-undang desa belum selesai. Kemarin kita mohon maaf bersama-sama Pak Sekda dengan Bapeda dengan stakeholder yang ada di pemerintah, Ibu Bupati, kita memperjuangkan karena DAU kita ini diturunkan. Karena memang dana transfer alokasi dana umumnya yang dari negara itu dikurangi. Otomatis tidak mungkin kita minta mentang-mentang dana saya harus tetap kalau tidak diperjuangkan. Ya otomatis kalau regulasi ya harus dipotong karena dana transfer dari pusatnya dipotong. Misalnya kita biasa dapat 1 juta. Mana mungkin dapat 1 juta kalau dana transfer APBN-nya dikurangi. Otomatis harus berkurang. Tapi karena kita kompak apa yang disampaikan Pak Riono, ketika kita bicara desa maka harus bersama-sama. Dan alhamdulillah ada respon dari pemerintah kabupaten menyisir. Ini statement Ibu Bupati di saat kita dikumpulkan di Pendopo kemarin hari Rabu itu, Ibu Bupati bersama Sekda, DPMD dan Bapeda serta komponen yang lain perangkat daerah akan menyisir. Nah, ini namanya pergerakan. Kalau kita diam, ya mohon maaf, terima itu dengan tulus dan ikhlas. Iya, ntar giliran ADD dipotong marah gitu ya Pak ya. Jadi di Papdesi ini karena terstruktur apa yang disampaikan Pak Sekretaris saya Pak Agus, kita ini terstruktur, ada DPD, ada DPP, ada DPC. Nah, inilah pergerakan yang dipandang oleh pemerintah mulai RI sampai provinsi dan kabupaten yang notabene kita ini berbadan hukum dengan langkah yang jelas bicaranya desa. Kami tidak bicara dengan yang lain. Jadi itu, jadi kerangka desa itu adalah roh kami karena kami menjabat kepala desa. Maka apapun bentuknya ketika desa tidak dimartabatkan, dikerdilkan, maka kami akan gerak bersama-sama. Itu penting. Jadi bagaimanapun kendaraannya seperti itu ya, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik becak, mau naik andong, tujuannya tetap sama seperti itu. Itu sepertinya unek-uneknya Pak Murai keluar semua hari ini ya Pak. Keluar semua hari ini. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Bapak-bapak kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Nasional NTV. Ya pemirsa, kita masih berdialog dengan Papdesi Banyuwangi. Kali ini
kembali ke Musda kemarin, Pak, apa pesan dari Ketua Dewan Pembina Papdesi, Bapak Ganjar Pranowo dan Bupati Banyuwangi dalam Musda kemarin? Pesannya seperti apa dari beliau berdua? Jadi kalau kita tangkap pesan dari Dewan Pembina Pusat Pak Ganjar Pranowo melalui virtualnya, beliau kepingin bicara desa itu ada desa kembar. Artinya keunggulan Banyuwangi yang notabene sistem yang di Banyuwangi ini adalah smart kampung, ini bisa diadopsi oleh desa-desa yang lain di kabupaten provinsi lain. Dia kepingin ada desa kembar. Karena apa yang disampaikan Pak Riono, Pak Musda Jatim pertama ini bukan kita yang minta, tapi DPP kepingin tolak ukur pemerintahan yang jenengan tahu semua, publik tahu bahwa di Banyuwangi ini mulai RI 1, RI 2, Panglima TNI, Kapolri, bahkan seluruh menteri, DPD RI, Lanyala Mataliti, Puan Maharani, semua numplek di Banyuwangi. Hanya belajar satu, smart kampung. Yang jenengan tahu semua, monggo dicek di desa-desa, semua terkonek dengan sistem pemerintahan. Baik yang di gunung, di pantai, ataupun di tengah kota. Ini yang penting. Nah, merubah sistem itu butuh waktu, butuh kebersamaan antara pemerintah daerah dan desa. Kalau enggak kerjasama hebat, enggak mungkin Papdesi pertama di Jatim itu harus di Banyuwangi. Itu keinginan agar supaya miniatur Indonesia ini dilihat di Banyuwangi. Terbukti apa yang disampaikan Pak Riono, beliau selaku ketua panitia diacungi jempol. Begitu hebatnya, tidak narik urunan ke seluruh DPD di Jatim. Semua hadir, tidur nyenyak di Aston, menikmati kesenian yang ada di Banyuwangi. Semua beli oleh-oleh, udeng, batik dan seterusnya. Dia mengakui kehebatan DPC Papdesi Banyuwangi yang menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ini persoalan. Jadi artinya kemudian Bu Ipuk selaku Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa desa ini harus berkesinambungan. Artinya menangani kemiskinan, menangani semua tugas dan fungsinya dengan baik. Tentunya itu sudah menjadi cita-cita kita bersama, visi misi kepala desa, yaitu melayani masyarakat dengan baik. Itu penyampaian ibu-ibu. Kemudian dari ketua umum juga begitu. Di Banyuwangi inilah kita akan menjadi tolak ukur Musda yang ada di provinsi, insya Allah di 30 sekian DPD yang ada di Indonesia. Nantinya tolak ukurnya di Banyuwangi. Karena memang Banyuwangi ini seperti jadi spotlight hari ini kan ya Bapak. Kemudian banyak sekali kabupaten tetangga yang belajar ke Banyuwangi untuk bagaimana sih inovasi Banyuwangi ini kok bisa bagus seperti itu. Smart kampung terutama itu juga jadi istilahnya jadi contekan lah bagi kabupaten lain untuk bisa diimplementasikan ke kabupatennya sendiri. Kemudian itu tadi pesan dari Pak Ganjar, beliau selaku Dewan Pembina Papdesi Pusat nggih? Ya. Dan Ibu Bupati Banyuwangi. Kalau panjenengan bertiga sendiri melihat hari ini kondisi desa di masing-masing desanya seperti apa? Saya boleh ke Pak Riono dari Ketua FSKB terlebih dahulu. Kalau hari ini, kalau kita berbicara desa, tahapan kami dalam rangka hari ini persiapan untuk tahun 2022. Itu yang jelas persiapan. Yang kedua, kemarin kami setelah kegiatan Musda ini disibukkan dengan kegiatan rencana pengurangan draft ADD, yang mana kami pun selaku ketua forum langsung mengambil sikap rapat di Desa Keradenan bersama-sama dengan Pak Murai selaku Ketua Papdesi bersama dengan semua pengurus kepala desa yang tergabung di forum, karena semua anggota Papdesi ini juga anggota forum, kan itu kita berdiskusi. Informasi kita terima hari Kamis, langsung Sabtu kita merapatkan barisan. Jadi hari Senin kita silaturahim ke Pemda. Setelah itu dilakukan hearing di Komisi 1 terkait rencana pengurangan draft ADD, kan itu. Jadi untuk saat ini yang sedang kami siapkan adalah persiapan daripada tahun 2022 dan persiapan laporan-laporan di tahun 2021 ini. Itu secara garis besar Bapak Riono melihat kondisi desa di Banyuwangi hari ini begitu ya. Pak Murai, bagaimana
Ketua Papdesi Banyuwangi melihat kondisi desa di Banyuwangi hari ini? Kalau kondisi desa yang ada di Banyuwangi secara normatif apa yang disampaikan Pak Riono. Tapi ada sesuatu yang di luar nalar kita yaitu tentang COVID. Karena apa? Surat edaran sudah dinyatakan tanggal 24 adalah PPKM yang kesekian kalinya. Berarti ini gawe kita. Yang punya rakyat ini kami. Kenapa ada PPKM mikro? Mikro itu kecil, kecil itu kami. Kami yang punya rakyat di gang-gang, yang di pelosok negeri, yang di penjuru jalan yang gelap. Kami, kepala desa se-Indonesia. Oleh karena itu beban berat bagi kami yang notabene anggaran apa yang disampaikan Pak Riono, kita menata anggaran yang 2022. Anggaran kami sudah habis terserap. Tetapi masih ada PPKM mikro, ada vaksin yang kesekian, dan kesekian. Kalau yang disampaikan Pak Riono itu normatifnya harus siap sudah di angka 2022. Tapi ada sesuatu yang di luar kemampuan kita yaitu COVID-19 yang harus nyata-nyata kita perangi bersama TNI Polri, stakeholder, nakes dan seterusnya. Yang itu anggarannya sudah tertelan oleh kegiatan tentang 8% yang wajib dianggarkan di keuangan desa. Sedangkan COVID masih ada. Buktinya ada surat edaran PPKM mikro yang kesekian. Nah, ini yang menjadi beban kami. Namun demikian para kepala desa dan perangkat desa, aparatur pemerintah desa, mungkin rata-rata se-Indonesia begitu ikhlas dia menjalankan tugas itu. Walaupun tidak ada honor yang melekat pada dirinya, pada kepala dusunnya, pada RT-nya, pada seluruh aparatur yang bergerak tentang menangani COVID. Ini yang menjadi perjuangan kami. Keikhlasan kami, tugas kami adalah menangani masyarakat. Karena fungsi dan tanggung jawab kami kepada desa itu ngayomi dan ngayemi. Ini yang menjadi kebanggaan kami jadi kepala desa. Walaupun apa yang disampaikan Pak Agus tidak ada apa-apanya, tapi tetap kita berjibaku bersama masyarakat. Ngayomi dan ngayemi, seperti itu ya Pak Urai ya. Kalau Kepala Desa Tambong, Bapak Agus Hirmawan, bagaimana melihat kondisi desa di Banyuwangi saat ini, Pak Agus? Jadi paparan dari Bapak Ketua Forum dan Ketua DPC Papdesi ini sudah menggambarkan keseluruhan kondisi di desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, mungkin seluruh Indonesia. Kita sekarang ini dihadapkan pada dua sisi yang sama-sama berat menurut kita. Penanganan pandemi belum selesai, bahkan ada arahan tahun 2022 RKP kita di perencanaan, di RPD, rencana penggunaan dana dan lain di desa itu tetap menganggarkan untuk penanganan COVID-19 ya, mulai dari BLT dan mungkin PPKM. Di sisi lain ini pemerintah pusat sampai daerah juga sedang mendorong untuk bagaimana proses pemulihan ekonomi. Nah ini sisi yang berat buat kita di saat keterbatasan anggaran. Di sisi lain desa dituntut untuk bagaimana membuat pola dalam rangka penanganan pemulihan ekonominya. Desa sekarang dituntut khusus di Banyuwangi ini satu desa satu destinasi. Ini yang menjadi program Kabupaten Banyuwangi tahun depan, termasuk pengembangan sektor lain, termasuk pertanian dan lain-lain. Ini dituntut. Jadi kepala desa itu sekarang berakrobat. Kita itu berakrobat, memutar otak. Ya. Walaupun kadang-kadang bagaimana upaya kepala desa harus berjuang begitu gigih, tetapi karena ini sebuah jabatan politik, belum tentu akan mendapat sanjungan oleh masyarakat. Kadang-kadang saya bersama dengan Bu Kades, ini teskis ya, keliling di masyarakat. Kalau ada masyarakat yang enggak nyopo, Pak, Bu Kades nanya saya, Pak kenapa enggak nyapa? Pertanyaannya. Jawabannya, coba ditanya, dapat bantuan apa enggak? Kalau enggak dapat, mesti enggak disopo kepala desa. Karena ukurannya itu, kepala desa mau bangun bagaimana baiknya, kalau enggak dapat bantuan, itu masih belum maksimal. Jadi masyarakat melihatnya itu bantuan sekarang. Nah ini kemarin Pak Riono selaku Ketua Forum perlu saya tegaskan ya, kenapa ada forum silaturahmi kepada Banyuwangi ini, sebetulnya forum ini menyatukan di antara kita, baik Papdesi maupun organisasi lain, ini disatukan melalui forum yang kita percaya kepada Pak Riono sebagai Kepala Desa Senior dalam rangka membangun kebersamaan kita. Dan kemarin Pak Riono, Pak Murai juga ketemu dengan Direktur Sarana Prasarana Kemendes menyampaikan unek-unek terkait desa.
termasuk beberapa hal yang kadang-kadang kepala desa itu seperti dibenturkan dengan masyarakat terkait bantuan. Bantuan itu yang kalau BLT itu murni hasil musdes, sus di desa, hasil rembuk masyarakat. Tapi kalau bantuan sosial yang lain, bansos, ini kadang-kadang ujuk-ujuk turun seperti dari langit dan ini tidak tepat sasaran. Tingkat di bawahnya tidak dapat, yang level di atasnya ini dapat. Sehingga ini menjadi polemik di masyarakat. Ujung-ujungnya kepala desa. Bantuan tidak cair kadang-kadang yang penerima manfaat PKH, PKH irisan, BPNT murni, itu kan yang transfer sebetulnya kan pusat ya, Kemensos ya melalui sistemnya. Ketika tidak keluar sampai berbulan-bulan keluar itu tetap kades. Wah, Pak Lurah ini gimana ini? Pak Lurah tetap. Yang diisi uzon ini pasti kepala Pak desa. Lurah ya, itu tadi. Jadi kita itu menjadi ujung tombak. Ya. Kalau ngayomi dan ngayemi, kalau kita itu saya menyampaikan kepada itu ujung tombak, ujung tembak dan ujung tombok. Nah, ini. Jadi kades ujung tombak, ujung tembak, dan ujung tombok. Jadi kadang-kadang pagi-pagi dodok-dodok ya sebagai bapaknya desa datang ke rumah silaturahim, terus yang pertama niatnya cerita silaturahim, ya pasti, Pak, ujung-ujungnya Pak ini mau membayar utang dan lain itu kalau tetap sudah gini biasanya, kades. Pak. Kalau sudah gini tuh biasanya gitu tuh. Itu kades. Pak Kades, Iya. gitu-gitu ya. Jadi kalau kita nggak support atau bantu itu beda sudah. Wah Pak Lurah kali pelit dan lain. Ini dinamika kita sebagai kepala desa ya. Kebetulan saya 1 periode dan baru 2 tahun. Kemarin 20 November berulang tahun yang kedua dari masa jabatan saya dan ini dinamikanya. Itu terima kasih. Itu tadi bapak-bapak ini melihat kondisi desa di Banyuwangi saat ini sebenarnya intinya sama, yaitu bertahan, bagaimana desa ini bertahan dari COVID tentunya ya, struggling dari COVID. Kemudian ya sama sebenarnya yang misalkan desa ini sebenarnya yang jadi semakin sibuk gitu ya Pak ya, semakin repot justru desa ini gitu. Tadi disinggung sedikit soal anggaran tahun 2022 ini sudah menghitung, besok sudah masuk ke awal bulan begitu ya, di bulan Desember. Kemarin saya baca berita ADD tiap desa dipangkas 100 juta. Beberapa organisasi menolak pengurangan ADD tahun 2021. Katanya banyak refocusing anggaran juga gitu kan. Gimana melihatnya nih? Saya ke ketua forum dulu deh, forum silaturahmi dulu, melihat arah anggaran dari APBDes tahun 2022. Jadi terkait dengan rencana anggaran yang kemarin mau dipangkas, memang kami bersama dengan teman-teman kepala desa ini memang reaksi keras lah yang pertama. Betul. Karena di saat ADD tahun 2021 itu belum dipangkas, kita itu yang di lapangan ini sudah kalang kabut. Dengan adanya COVID ini kita adalah yang menjadi garda terdepan. Pak RT, Pak RW, Linmas, kader Posyandu, ini bersabung nyawa dalam rangka untuk penanganan COVID. Kita yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Begitu ada bantuan yang turun, itu kami langsung berhadapan dengan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang kami hadapi dalam rangka penyaluran bantuan ini ada yang langsung berdampak COVID ataupun tidak. Sehingga banyak perangkat kami yang ada di desa itu ada Linmas, Pak RT, ini ada yang meninggal juga karena kita adalah garda yang terdepan. Di saat 2 tahun ini dengan anggaran yang tetap, kita itu kelimpungan. Sampai hari ini, kegiatan vaksin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sampai hari ini kegiatan, kita terus menyiapkan konsumsinya, akomodasi yang lain, siaran keliling, perangkat yang harus saya siapkan untuk membantu. Ini dengan anggaran yang 2021 aja, kita sudah kelimpungan dalam rangka untuk menangani COVID ini. Apalagi rencana tahun 2022 ini dipangkas. Makanya kami bersama dengan teman-teman kepala desa, dengan Pak Murai, Kang Agus, ini silaturahim ke Pemda, meminta ke pemerintah daerah. Di saat anggaran ini belum dipangkas, kita itu sudah sakit 2 tahun. Kalau dipangkas itu mau jadi apa? Padahal COVID ini masih belum
belum habis. Sehingga dengan upaya kami, diskusi kami bersama dengan teman-teman kepada Pak Sekda juga ke anggota dewan, kita sharing dengan Komisi 1, alhamdulillah anggaran ADD nggak jadi dipangkas. Yang intinya ADD nggak dipangkas aja, kita itu sudah kelimpungan dengan adanya COVID. Apalagi kalau dipangkas, kan itu. Menjerit Jadi, ini para kepala desa tentunya. Menjerit sekali. Nanti kita akan simak juga pernyataan dari Ketua Papdesi dan Sekjen Papdesi soal arah anggaran APBDes di tahun 2022 setelah pariwara yang berikut ini. Ya pemirsa, kita masuk di bagian akhir dialog nasional bersama dengan Papdesi Banyuwangi. Tadi Pak Riono sudah menyampaikan soal pandangan anggaran APBDes di tahun 2022. Tidak dipangkas saja sudah kelimpungan ya Pak ya, apalagi dipangkas seperti itu. Pak Ahmad Murai, Ketua Papdesi Banyuwangi, melihatnya seperti apa Pak anggaran yang akan datang ini APBDes? Jadi apa yang disampaikan Pak Riono sangat benar. Jadi kita untuk bertahan aja sulit, apalagi dipangkas. Untuk bertahan aja sulit. Contoh soal Kades Gendeng Kulon. Desa Gendeng Kulon itu di posisi yang tidak terpangkas, itu ADD-nya hanya mampu membayar RT-nya per bulan 25.000. Kalau dipangkas, bayangkan. Kemarin beliau katakan sekitar 500 juta. Ada yang 170, kalau saya 105. Mungkin saya bisa motong, yang jelas perangkat desa harus jam-jaman ngantornya ini. Karena nanti tunjangannya atau siltapnya dikurangi. Terus kalau ini terjadi, pemerintah daerah, apa yang disampaikan Pak Riono tidak menyisir, ya mungkin banyak yang mogok kerja. Karena ini kan ADD itu alokasi dana desa. Setahun itu operasionalnya jelas, namanya belanja rutin. Ya. Nah, karena apa? DD itu haknya rakyat, yaitu fisik. Tidak ada satu kata pun yang untuk honor. Honor kepala desa, perangkat desa, ini tidak ada di DD. Karena dana desa, dana transfer dari pusat ke desa. Yang notabene itu untuk rakyat, baik infrastruktur dan pemberdayaan. Ya. Kalau ADD, alokasi dana desa operasional. Mulai RT, RW, Linmas, guru ngaji, PKK, Posyandu, kepala desa, perangkat desa, BPD, LPMD, semua muter di situ. Kita membayangkan posisi normal aja kita tertatih-tatih. Ya. Kalau dipangkas, saya tidak membayangkan mungkin banyak perangkat desa yang terutama desa-desa yang besar RT RW-nya, kepala dusunnya yang 9 sampai 7 ini mohon maaf, ini aja tunjangannya siltapnya 1,4, 1,6 di bawah MK. Dengan kinerja yang sungguh-sungguh yang menangani COVID tiap hari, di garda depan apa yang disampaikan Pak Riono itu kita tidak pernah mengeluh. Maka kita sepakat di kerajinan itu adalah tonggak sejarah untuk bukan pada Bapak Sekda. Alhamdulillah Bapak Sekda bersama komponen dan apa yang diceritakan Pak Riono, kemudian Komisi 1, DPR dan Ibu Bupati bersama-sama ada rasa takut ketika ini sampai terjadi sesuai tupoksinya terpotong karena daunnya terpotong. APBD kita juga semua orang tahu, artinya yang 3,3 triliun menjadi 2, sekian triliun. Ini memang harus terpotong, tapi kita bersama-sama gerak melatih satu itu. Dengan cara damai, elegan kita menghadap, dengan hitung-hitungan yang matang, memohon kepada Pak Sekda dan seluruh komponen. Alhamdulillah, meskipun belum didok, mungkin besok ya Pak Riono, hari ini mudah-mudahan ada kabar baik. Kalaupun tidak ada kabar baik, mungkin
walaupun itu nanti putusannya apapun bentuknya. Karena berat rasanya kami dalam sesuatu yang sudah kita terima secara rutin, ibarat pegawai negeri ini gaji pokok, rutinitas yang kita terima per bulan dalam 1 tahun. Nah, itu keadaan pemerintahan yang ada di desa hari ini. Berat rasanya ya Pak. Iya, berat rasanya. Pak Agus bagaimana Pak Agus? Itu tadi, jadi kepala desa sekarang dituntut untuk smart dalam mengelola anggaran. Tidak hanya kampungnya, Tidak Pak hanya desanya juga. smart, budgetingnya itu memang harus dilakukan. Jadi karena ngeko, katanya bahasa orang Banyuwangi, ngeko ini juga perlu. Sedangkan dinamika di masyarakat tuntutannya sama. Desa dianggap banyak duitnya, desa itu banyak uangnya. Apalagi yang saya sebut tadi, sasaran tembak tadi, kita itu ketika suara masyarakat ini tidak diikuti, pasti akan dampaknya seperti itu. Jadi kita tetap harus pandai-pandai bagaimana aspirasi masyarakat. Tadi yang saya bilang pertama penanganan COVID, dan yang kedua adalah ekonomi, pemulihan ekonomi, dan yang ketiga bagaimana tetap harapan masyarakat untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur. Karena kalau ngomong tentang peningkatan produksi pertanian, ini ada jalan usaha tani yang sekian ribu kilometer turunan hasil dari dulu Belanda ya, karena Belanda sudah menyiapkan semua irigasi, jalan usaha tani untuk mempermudah. Ini jalan usaha tani kita sekarang banyak yang tidak berfungsi, maka ini juga harus kita fungsikan dalam rangka mendongkrak keuntungan produksi pertanian kita. Itu pun harus tetap dipikirkan dalam kondisi yang terbatas. Termasuk bagaimana intensifikasi, ekstensifikasi dari pertanian itu sendiri. Jadi karena lahan khususnya di Jawa yang semakin menyempit, tuntutannya, sedangkan kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Hari-hari ini petani kita sedang disibukkan dengan hama yang begitu belum masif dan belum terkendali. Ini sudah membaik, ini muncul lagi. Kita dituntut jadi peningkatan produksi pertanian. Nah, jadi masih tetap didorong, termasuk penggunaan teknologi dalam pertanian itu lebih meningkatkan. Memang dituntut untuk terus berinovasi seperti itu Kepala Desa. Baik Pak Ahmad Murai, terima kasih dari Ketua Papdesi Banyuwangi, Pak Agus Hirmawan, Sekretaris Papdesi Banyuwangi, terima kasih Pak Riodo, Ketua Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi. Terima kasih sudah hadir, semoga dialog kita hari ini membawa manfaat dan bisa didengar banyak pihak. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, salam sehat terus, ketemu lagi di Dialog Nasional NTV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.